Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kali ini saya tidak berada di lahan dan juga tidak berada di kantor. Saya juga tidak akan membahas terkait tanaman sayur-sayuran, kemudian bawang merah, cabai, tomat. Saya tidak akan membahas tanaman pangan juga, tetapi kali ini saya akan membahas tanaman buah-buahan. Nah, salah satunya yaitu tanaman kelengkeng, di mana tanaman kelengkeng ini merupakan tanaman yang sering masyarakat budidaya di sekitar pekarangan atau di halaman rumah. Dan biasanya dalam membudidayakan tanaman kelengkeng pasti mengalami beberapa kendala, salah satunya seperti serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, salah satu di halaman rumah di area kantor CTHI mengalami kendala yaitu serangan OPT, di mana pemilik dari pohon ini berkonsultasi dengan Pak Huri terkait apa saja sih kendala yang dialami dalam membudidayakan tanaman kelengkeng ini, di mana tanaman kelengkeng ini awalnya sudah mau mati, namun pemilik langsung berkonsultasi dengan Pak Huri dan diberikan beberapa solusi. Dan bisa dilihat para sobat tani, di sini daunnya sudah tumbuh segar kembali, kemudian di balik daun juga tidak ada serangan OPT, bersih. Kemudian sekarang tanamannya sedang berbunga dan akan mengalami pembuahan. Nah, para sobat tani pasti penasaran bagaimana sih solusi yang dilakukan oleh pemilik tanaman kelengkeng ini. Jadi stay tune terus ya di video kali ini. Nah, para sobat tani, kita sudah berada di sekitar tanaman kelengkeng yang berada di area kantor CTHI. Nah, ini merupakan Bapak yang memiliki pohon kelengkeng ini. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Andrianto. Nah, dengan Bapak Andrianto. Nah, kalau boleh tahu ini jenengan punya tanaman kelengkeng ini dari berapa tahun atau ini sudah berumur berapa tahun Pak? Kurang lebihnya itu umur 3 tahunan. Oh, sudah berumur 3 tahunan. Yeah. Kalau boleh tahu ini varietasnya jenengan tahu tidak Pak? Pas beli? Enggak, ini nyangkut di teman saya dari Python. Oh, nyangkut ya. Berarti masih belum tahu varietasnya apa. Ini kalau panen berapa Pak? Samanya sudah berapa kali panen? Ya 3 kali inilah. Oh, 3 Yang kali. pertama itu masih tahap belajar itu. Jadi cuma berapa tangkai gitu aja. Masih belum puas ya Pak ya. Nah, begini nih para sobat tani, kemarin Bapak ini nih sempat berkonsultasi dengan Pak Sahuri ya Pak ya, Pak Sahuri Ahmad atau Pak Huri terkait pohon kelengkengnya, di mana pohon kelengkengnya ini mengalami beberapa kendala. Nah, kendalanya apa Pak? Bisa diceritakan gimana kemarin itu? Nah, waktu itu kan saya sudah tanam ini dengan subur sekali, bagus, sangat hijau banget. Nah, lama-kelamaan itu nggak tahu kenapa kok pohon kelengkeng saya itu kok menguning gitu loh. Daunnya menguning, akhirnya rontok sampai habis, sampai tinggal batangnya saja. Oh, tinggal sampai daunnya juga tidak ada? Iya, nggak ada. Ya ada cuma beberapa. Jadi tinggal batangnya saja. Nah, akhirnya saya kebetulan saya kenal sama bosnya CTHI. Nah, itu saya ke sana konsultasi. Terus dikasih imbauan. Dikasih anu aja, Pak Andri, dikasih SPP gitu. Kenapa itu? Ada kutu putihnya di daunnya itu, di belakangnya daun. Pak Huri melihat langsung ya Pak ya? Ada kutu putihnya. Langsung dikasih saran untuk dikasih SPP itu. Nah, saya bertanya, gimana Pak caranya? Nah, caranya nanti dikasih air ke semprotan itu, udah disemprot, diaplikasikan pagi atau sore. Sempatnya Bapak kapan? Nah, kebetulan saya sempat pagi. Jadi sebelum matahari anu itu sudah tak semprot dulu daun-daun semuanya, yang batang-batangnya itu. Nah, alhamdulillah 2 hari saya semprot itu sudah nggak ada, sudah sudah tak lihat itu sudah bersih. Di balik daunnya bersih ya Pak sudah ya? Bersih. Lama-kelamaan 1 minggu mulai tumbuh tunas-tunas baru. Nah, setelah tumbuh tunas-tunas baru, alhamdulillah sampai sekarang sudah berbunga lagi untuk kedua kalinya. Nah, kalau boleh tahu kemarin dosisnya berapa tutup botol Pak? Itu sama Pak Huri dikasih 3 tutup. 3 tutup untuk satu semprotan. Satu semprotan itu kira-kira berapa liter? Kurang lebihnya itu yang semprotan 1 liter sampai? Enggak sampai, setengah literan itu. Oh, mungkin karena sudah kutu putihnya banyak ya Pak ya? Banyak banget sampai
mengkeret ini. Sampai mengkerut daunnya. Mengkerut daunnya. Oh, okay. Itu. Nah, jadi kemarin tuh sempat ada daunnya ya Pak Iya. ya. Tapi setelah dikasih SPP 2 hari kemudian itu kutu putihnya mulai habis. Nah, karena kutu putihnya sudah mulai habis, serangan hamanya sudah tidak ada, akhirnya tunas barunya muncul kembali dan bisa berbunga ya Pak ya. Dan bisa berbunga, bisa panen lagi. Alhamdulillah sekarang berbunga lagi. Alhamdulillah sekarang sudah berbunga lagi. Nah, mungkin itu saja Pak ya terkait bagaimana sih proses dari pemulihan tanaman kelengkeng milik Pak Andri. Semoga ini nanti berbuah Pak ya dan manis buahnya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Nah, para sahabat tani, tadi saya sudah melakukan wawancara dengan Pak Andri, di mana Pak Andri menjelaskan bahwa tanaman kelengkengnya terserang oleh hama kutu putih, di mana hama tersebut biasanya berada di balik daun dan membuat daun mengkerut. Kemudian lama-kelamaan akan mengering dan nantinya akan membuat daun rontok. Nah, kemarin itu tanaman serangannya sudah cukup parah sehingga menyebabkan daun-daun di pohon ini mulai rontok dan hanya tinggal batangnya saja. Nah, kemudian beliau berkonsultasi dengan Pak Huri lalu disarankan menggunakan SPP. Nah, setelah 2 hari penyemprotan bisa kita lihat dari wawancara bahwa serangan dari kutu putih ini mulai berkurang dan tunas-tunas baru mulai kembali tumbuh. Nah, oleh karena itu para sobat tani, dari wawancara ini bisa kita simpulkan bahwa SPP atau Citronella Pine Plus ini tidak hanya digunakan pada tanaman cabai, tomat, kemudian pada bawang merah saja, tetapi juga bisa digunakan pada tanaman buah-buahan, salah satunya seperti kelengkeng. Tidak hanya tanaman buah-buahan, tetapi semua tanaman, dan ini sudah menjadi bukti bahwa Citronella Pine Plus ini bisa digunakan untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Tidak hanya ulat geraya, namun hama-hama lainnya seperti kutu putih, kutu daun, kutu putih atau kutu kebul, kutu daun, kemudian wereng dan trips tungau dan hama-hama lainnya. Oleh karena itu, para sobat tani tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan SPP karena SPP sudah terjamin ampuh untuk mengendalikan serangan hama. Dan pada tanaman apa saja, tidak hanya pada tanaman hortikultura, tanaman pangan, namun tanaman buah-buahan juga bisa mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, mungkin itu saja ya para sobat tani. Jika para sobat tani bertanya, bagaimana sih Mbak dosis dari penggunaan SPP? Untuk dosisnya itu ada 2, yaitu ada dosis pencegahan dan juga ada dosis pengendalian. Nah, untuk dosis pencegahan itu adalah 30-40 ml per 16 liter air atau per tangki 16 liter atau 3-4 tutup botol untuk tangki 16 liter. Dan untuk dosis pengendalian para sobat tani bisa menggunakan 50-60 ml per tangki 16 liter atau 5-6 tutup botol tangki 16 liter. Nah, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat bagi para sobat tani. Jika para sobat tani tertarik dengan produk dari CTHI bisa hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa like, komen video ini dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel CTHI dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa tahu informasi menarik dan video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.